Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi warsul ajmain amma ba'du. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi tentunya untuk kesempatan kali ini di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu dengan tema kita yaitu mengenai resep hidup bahagia. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir yaitu ada Al-Ustadz Haji Ahmad Farhan SSMSI, dan juga di studio TVRI Bengkulu telah hadir bersama kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu tentunya. Dan nantinya sebelum kita mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sedikit tausiah singkat mengenai resep hidup bahagia dari Al-Ustadz Haji Ahmad Farhan SSMSI. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu Jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah Ya. Sukamerindu dan saudara Fahmi sebagai pendamping kita sore hari ini. Mengawali segala sesuatu ya memang harus menghadirkan rasa bahagia apapun itu. Karena orang berbahagia itu ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika dia dikasih ujian bersabar, ketika dia berbuat dosa beristighfar. Nah, bahagia memang sesuatu yang mesti diciptakan dan dihadirkan. Tentu kalau bicara apa itu bahagia, setiap orang punya persepsi yang berbeda, mereka punya pandangan yang tidak sama. Dan setiap orang mungkin punya ukuran tersendiri. Hanya saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, bahwa kita adalah makhluk. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan, berarti ada yang menciptakan, dia khalik. Rasa bahagia itu sesuatu yang diciptakan juga. Ada istilah orang tua kita dulu, ya bahagia itu bukan orang yang menghadirkan, tapi kita yang menciptakan. Yang tahu tentang apa dan siapa, bagaimana kita. Bukan bagaimana apa yang selalu disampaikan orang. Nah, ketika kita terjebak dengan apa yang disampaikan orang, apa yang disebutkan orang, kadang malah membani. Ya. Harusnya kita yang mengetahui bagaimana kita bahagia dengan apa yang kita punya, bagaimana hidup yang kita jalani itu juga menghadirkan kenyamanan. Ya. Nah, kalau sebagai seorang muslim, tentu salah satu yang menjadikan kita bahagia itu harusnya ya dengan kita menjadi seorang yang beragama, yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan tidak menyadari kita ini siapa, Tuhan kita siapa. Gimana mau bahagia? Ya.
Lalu kenapa kemudian kita merasa seorang muslim kok susah? Berarti kita nggak tahu siapa kita dan siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenali siapa kita, oh kita adalah hamba, kita makhluk, kita seorang muslim. Kita punya Tuhan. Berarti kita harus mengenali siapa Allah. Siapa Tuhan itu, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan warna dalam kehidupan, yang menerbitkan matahari di timur, yang menenggelamkan matahari di barat, yang menurunkan hujan, itu siapa? Allah. Lah kalau Allah saja yang menjadikan kehidupannya begitu indah, bagaimana mungkin cuma menjadikan kita bahagia? Nggak bisa. Allah mencipta alam semesta begitu luar biasa. Sekedar menjadikan hidup kita bahagia, nggak mungkin, nggak bisa. Asal kita kenal Allah, asal kita kenal siapa kita. Ya, kita sebagai hamba diciptakan untuk apa? Selama hidup ini ngapain aja? Pasca hidup ini kemana kita? Apa yang kita berbuat akankah didapatkan di kemudian hari? Yang kita tanam apa kita tuai? Nah kalau kita tidak mengerti bagaimana perjalanan hidup ini untuk apa dan setelah ini kemana, itu wajar kita susah untuk bahagia. Mencari harta kesini sana, pergi pagi pulang pagi, ngumpul materi. Tapi karena nggak ngerti hidup ini begini untuk apa, hal haram nggak peduli. Gimana mau bahagia walaupun hartanya banyak? Orang bilang harta itu bisa membuat bahagia, salah satu iya. Tapi banyak orang punya harta nggak bahagia, malah susah. Bingung dia menjaganya gimana, nanti dikerampok seperti apa, orang minta untuk sedekah kita malah nggak mau, kan nggak bahagia. Nah, maka poin pertama agar kita bisa bahagia hidup ini, kenal ya kita ini siapa dan Tuhan kita siapa. Nah, nggak mungkin hidup ini susah, nggak mungkin hidup sempit kalau kita kenal Allah. Tahu, ya. Kita gimana rambut kita nih gondrong, kita nih nggak tahu tempat kita motong sendiri nggak bisa. Rambut kita aut-autan. Karena kita nggak pernah kenal di situ ada tukang potong rambut. Kita nggak datang pada mereka. Kalau kita datang mereka, rambut saya ini panjang, tolong dirapiin deh. Biar kelihatan ganteng seperti apa, biar nyaman seperti apa. Karena tukang. Nah kita ini jarang sekali mungkin merasa pengen cari bahagia dengan dunia. Ada Tuhan yang mempunyai dunia, kita nggak datangi. Makanya bukan semata-mata healing, traveling, touring bikin bahagia, pala pening. Setelah healing, setelah traveling, sudah nanti, aduh capek lagi. Sementara kalau nggak datangi. Nah itu sebenarnya pertama ya, karena kita sebagai seorang muslim. Kalau orang lain mungkin bahagia itu banyak duit, banyak kebun, kebunnya berlimpah, ada kebun tebeng, kebun kenanga, kebun ros, kebun dari, kebun semua. Bahagia dia, padahal belum tentu. Yang menghadirkan bahagia ke dalam itu ya Allah. Gimana kita akan bahagia kalau Allah nggak kita kenali, nggak kita dekati? Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus banyak berbuat baik. Kebaikan yang kita buat itu akan mendatang kebaikan yang menuai kepada kita akan mendatangkan bahagia. Kecil saja kadang. Dulu kita pernah membantu orang, ya. Bahkan kita lupa, suatu saat kita butuh bantuan tanpa disadari orang yang bantu kita saat itu kita udah lupa dia datang kita. Kondisi kita sulit, saat itu ada persoalan yang kalau tidak diselesaikan kita akan bersedih. Ada si fulan yang kita lupa dia pernah nolong kita. Kita nolong dia dan dia hadir. Persoalan kita hilang kan bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Ya, wasilah si fulan tadi terciptalah kebahagiaan dengan hilangnya kesulitan kita tanpa kita sadari. Makanya semakin banyak berbuat kebaikan, semakin banyak datang kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu pada hakikatnya akan mengembalikan kebaikan pada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti. Tidak mungkin karena Allah selalu menjanjikan kebenaran. Kalau Allah berfirman, barang siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minun, barang siapa yang beriman baik laki-laki maupun wanita dia beramal soleh, Allah akan hadirkan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang bahagia. Siapa yang menghadirkan itu? Allah. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan kawan, tapi Allah. Nah itu sebagai pengantar kita adalah untuk sore hari. Berarti salah satunya adalah kita kenali terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita kan dan juga diri kita sendiri Pak Ustadz ya. Iya. Baik, kita kembali ke audiens kita, ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hikmah Sukamerindu. Boleh silakan dengan pertanyaannya mungkin untuk
tema kita mengenai resep hidup bahagia gitu. Boleh silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Teti Herlina. Kami semua di sini berasal dari Majelis Talim Al Hikmah. Yang ingin saya tanyakan di sini ya Pak Ustadz ya, apa ukuran kita seorang manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Ustadz dijawab Ya, pertanyaannya. dalam satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim itu disebutkan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanahullah bima atahu. Jadi sungguh beruntung orang yang hidup ini dalam kondisi muslim. Beruntunglah seseorang, berarti beruntunglah kita yang hidup ini dalam aturan Islam. Nah, sehingga keislaman yang kita jalani, yang sedang kita pegang ini itu akan mendatang kebahagiaan di sisi Allah, kebahagiaan hakiki. Ya, walaupun kita lihat kenapa kita ini rajin sholat tapi kok melarat, rajin sedekah tapi kok susah, rajin berbagi tapi hutang di sana sini. Boleh jadi pandangan kita nggak bahagia di dunia. Kebahagiaan di dunia itu bukan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu ketika Allah ridho dengan kita. Kalau Allah ridho, selesai semua urusan itu. Ya. Kalau Allah nggak ridho, dikasihnya tuh orang kelihatan bahagia, hidupnya mewah, semua pas ada. Tapi nggak ada apa-apa. Namanya duniawi. Teori dunia itu dia fata morgana, dia fana. Ad-dunya darul fana, sifatnya sementara. Jadi kalau orang kelihatan bahagia, pasti sementara. Kalau orang kelihatannya kaya, pasti sementara. Yang kelihatannya selebritis, artis, banyak pitis, itu sementara. Karena duniawi. Pun orang sakit, sementara. Tidak mungkin dia sakit selamanya. Akan ada ending, karena duniawi. Nah, kebahagiaan hakiki itu adalah ketika Allah ridho dengan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau Allah ridho, maka itulah kebahagiaan hakiki. Dan untuk mendapat keridhaan Allah itulah, jadilah seorang muslim yang baik dengan melaksanakan perintahnya dengan semaksimal yang kita bisa. Dan berusaha berjuang untuk meninggalkan semua larangannya yang kita bisa. Karena dunia ini ada hal-hal yang kadang kita terjebak, tidak bisa keluar. Lingkaran-lingkaran setan itu. Minimal kita tidak menikmati, berhindar meskipun kadang masih kena. Karena dunia ini nggak bisa berhindar dari semua dosa. Pasti ada perkara yang menyebabkan kita berbuat dosa. Tapi kita tidak menikmatinya. Tetap bermohon agar dihindari dari dosa dan salah. Diampunkan atas salah dan dosa ketika berbuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, warzuqo kafafan. Bahagia, beruntung itu ketika kita sudah berislam, hidup dalam kondisi seorang muslim. Allah berikan kecukupan rezeki. Rezeki yang cukup itu buat orang bahagia. Bukan rezeki yang berlebih. Rezeki yang berlebih bikin was-was. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan. Oh, si fulan itu kerja apa dak? Awak cuma kerja itu mobilnya 5, rumahnya besar betul. Orang akan bertanya. Di dunia saya akan banyak bertanya, apa lagi di akhirat? Oke. Kan terlebih dahulu ya. Pemirsa di rumah, nanti kita lanjutkan kembali untuk jawaban dari pertanyaan salah seorang majelis talim dari Al Hikmah Sukamerindu, dan juga kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu. Seger. Dalam hidup akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan.
kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikan dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Baik, kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Farhad SS MSI dan juga ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Dan kita masih membahas tema mengenai resep hidup bahagia. Dan tadi ada beberapa dijelaskan tentunya untuk beberapa resep bahagia agar kita bahagia di dunia maupun juga di akhirat. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ada kembali pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya tanya Pak Ustadz, bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam perspektif agama? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, saya lanjutkan juga dengan yang tadi. Setelah warzuqo kafafan, orang beruntunglah kita itu ketika Allah mencukupkan rezeki, wa kana Allah bima atahu, dan kita merasa cukup. Karena bisa saja Allah telah mencukupkan, tapi ada manusia tidak merasa cukup, berarti dia akan belum bahagia. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itulah salah satu kunci bagaimana kita bisa bahagia. Ya. Lalu ditanya gimana biar bisa qanaah, merasa cukup itu? Nabi menegaskan kembali, unzuru ila man huwa asfala minkum. Jadi kita mesti banyak melihat orang yang di bawah kita. Kondisi yang orang tidak lebih baik dibanding kita. Alhamdulillah kita begini, kawan begitu. Kita melihat ke bawah ya, iya begitu. Karena kalau orang bilang di atas langit ada langit, ya begitulah. Di atas orang berilmu ada orang berilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Nah, kalau urusan dunia kita harus melihat ke bawah, ya, biar kita hadir rasa cukup, cukup dengan Allah beri itu. Ya, orang Bengkulu saja kan punya filosofi yang menunjukkan dia cukup. Apa? Ikan sejerek, nasi secupa, ikan sejerek madar. Artinya ya begitu saja sebenarnya kalau diurai begitu luar biasa. Cukuplah itu, merasa cukup walaupun cuma dengan beras secupa, airnya sebakul. Airnya sebakul, sumurnya meleleh, pintunya batu, tanahnya patah. Kan bahagia semua itu. Nah, merasa cukup itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan merasa tidak cukup itulah membuat kita kekurangan. Nah, itu. Lalu poin besar yang kedua setelah tadi kita mengenali Allah,
Ini juga harus disadari. Kebahagiaan itu juga terkait dengan apa yang kita makan. Oke. Maka Allah menegaskan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita tuh harus mengkonsumsi sesuatu yang halal zatnya, baik cara mendapatkannya. Ada yang halal, tapi ketika caranya salah kan jadi tidak halal. Ya. Berdagang itu halal, tapi kalau mengurangi timbangan, yang mengurangi timbangan jadi haram. Ketika dia menipu, barang yang diberikan dengan apa yang diiklankan berbeda, penipuan itu kan jadi haram. Padahal berdagang itu halal, tapi cara mendapatkan untungnya haram, jadi haram. Nah, oleh karenanya ulama banyak mengatakan begitu, bahwa untuk mendatang kebahagiaan itu yang kedua ada memang kita harus mengkonsumsi sesuatu dari yang halal. Mendapat rezeki Allah itu yang halal. Kalau tidak, enggak akan bahagia. Meskipun bilang, Ustaz, yang halal susah, yang haram susah, apalagi yang halal katakan. Itu kan logika saja. Logika mereka buat saya cocok logi. Bagaimana akan datang kebahagiaan yang hakiki kalau kita makan dari cara menipu, mengambil dari cara menzolimi, ya nggak mungkin. Karena Nabi wal ithmu mahaka fi sadrika. Kalau hati ini gelisah, menolak, itulah dosa. Karena kebenaran hati pasti nerima. Ma'ruf, dia kenal otak nih, kenal hati ini kenal. Itu perbuatan baik. Makanya perintah agama amar ma'ruf, mengajak pada yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Hati mengenal, logika, akal mengenal itu perbuatan yang benar, itu yang baik dilakukan. Munkar itu sesuatu yang ditolak. Makanya kita diperintahkan untuk menolak satu kemungkaran. Hati pun kalau orang mencuri, hatinya pasti menolak. Jiwa pasti bergemuruh. Orang mau maling nih, ngintai rumah si fulan tengah malam, bela-belain hujan, ya menyelinap. Itu kan sebenarnya hati itu gelisah itu. Dap, kalau ketahuan, kalau ada CCTV, kalau ada nanti pos ronda. Karena memang itu sesuatu yang salah, sesuatu yang menjadi dosa. Nah makanya mendapatkan sesuatu dan mengkonsumsi sesuatu yang halal itu juga bagian untuk menjadikan hidup bahagia. Kalau sesuatu yang dimakan itu haram zatnya, enggak akan pernah dapat bahagia. Dalam bahasa bahagia hakiki tadi. Dia mungkin merasa enjoy saja, having fun. Itu semu, kamuflase saja. Pas ketahuan, pas kedapatan, mulai. Ya. Tidak ada itu kebahagiaan diciptakan kalau hakiki dari perbuatan yang salah. Tidak ada. Oke Pak. Yang tadi sudah termasuk jawaban? Termasuk di KPR. Baik, kalau gitu kita jadikan kembali tentunya tetap bersama kami pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Wan! Apa? Wan ngapa di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra kos untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu keputar? Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai. Hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk. Mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo? Ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak baca Wan, kau kan tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Jira senang kan? Ayah, lihat mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo.
Baik pemirsa, kembali di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih dengan tema resep hidup bahagia tentunya. Nah, sebelum kita kembali ke majelis taklim, ada satu pertanyaan terlebih dahulu nih untuk Pak Ustadz Farhan ya. Nah, kalau resep itu Pak Ustadz biasanya kan ada, kita tahu kalau mau resep bikin kue, ternyata ada tepung terigu, ada gulanya dan lain-lainnya. Nah, kalau resep hidup bahagia itu apa aja? Mulai dari mungkin awalnya sampai dengan pembuatannya gitu. Baik. Boleh silakan. Setelah tadi pertama kita harus berusaha untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga harus berjuang hidup ini merasa cukup dengan nikmat yang diberikan. Ya, karena kalau Allah sudah mencukupkan, kita tidak merasa cukup, berarti yang salah di kita. Allah pasti sudah memberikan porsi yang pas. Ya, setiap kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar, apalagi nyasar. Jadi kita harus sadar, kan gitu. Ini udah dikasih nggak sadar juga, masih ngukur ukuran orang. Badan kita ini kan nggak sama tuh. Berarti itu porsi kita. Kenapa ngukur badan kawan? Jadi nggak akan cukup baju kita, badan kita M, ngukur kawan XL atau sebaliknya. Jadi nggak akan cukup. Yang ketiga tadi, bagaimana kita juga harus berjuang untuk mengkonsumsi yang halal. Semua yang kita makan, caranya, zatnya. Yang keempat, bagaimana halal taat. Kita mencoba berjuang untuk merasakan nikmatnya ibadah itu. Jangan-jangan kita nggak pernah merasa nikmatnya ibadah. Gimana mau bahagia? Cobalah, ada orang itu kalau sudah bahagia ya, nggak peduli dia mandi, nggak peduli dia nggak makan, nggak punya duit, cuman hanya mancing. Hobinya mancing, kayaknya nikmat betul mancing. Oh bahagia betul itu, cukup dengan mancing aja, nggak perlu healing. Karena dia merasakan enaknya mancing. Padahal kata apa mancing itu? Ya kita tidak nyalakan begitu. Ada orang begitu ya, nggak apa-apa dia nggak beli baju, nggak beli sepatu, nggak beli buku, tapi dia beli burung. Hobi ya. Hobi karena merasa nikmat betul, sehingga bahagia dia kan. Nah sementara ibadah ini jangan, kita nggak pernah merasakan nikmat, ya. Nggak pernah merasakan manisnya ibadah itu. Ya gimana mau bahagia? Sholat nggak pernah merasa, wah ini ya Allah, kalau sudah sholat itu nikmat betul. Hilang semua urusan, hilang semua masalah. Nah kalau nggak bisa merasakan itu, ya dia harus diciptakan. Sebagaimana kenapa orang bisa menikmati trek, begadang. Lalu kata Bang Haji kan, begadang kalau tidak artinya ya nggak usah begadang. Begadang jangan begadang kalau tidak artinya. Begadang boleh-boleh saja. Nah sama yang lain, kenapa ada anak muda ngetrek, oh kayaknya nikmat betul ya. Nah ibadah kita gimana? Akhirnya kita menghadirkan, maka Imam Ghazali pernah menyatakan, coba cek hati kita itu pada 3 kondisi. Satu, ketika sudah sholat, ya. Kedua, ketika sudah baca Quran. Ketiga, ketika ada kematian. Kalau dengan 3 hal itu kita tidak mendapatkan efek apa-apa, kata Al-Ghazali, jangan-jangan kamu sudah nggak punya hati. Segera berdoa ke Allah, minta diberi hati lagi. Sama, jangan kita sholat kita nggak pernah bisa menghadirkan hati gitu. Sholat itu ya sekedar sholat. Ya. Hanya menjalankan kewajiban ya. Ketika baca Quran, oh kalau dengar lagu sampai tersepona. Di atas terpesona, tersepona. Nangis menikmati lagu. Kenapa ketika dibacakan Al-Quran kok kepanasan? Matikan itu, Mekah katakan. Dengar suara azan, demam. Gimana orang istighfar, orang nyebut kalimat asma Allah, malah hilang konsentrasi misalkan. Saya hilang konsentrasi gara-gara ada yang baca takbir, tahmid, tahlil. Gimana? Tuh tengok yang kalau konser, si fulan nyanyi, band alu nyanyi, sampai luar biasa nangis semua. Padahal kadang nggak ngerti apa lagunya itu. Coba bayangkan, dia menghadirkan rasa kan. Nah ibadah juga begitu dong. Coba dihadirkan halawatul taat itu. Bagaimana manisnya beribadah, manisnya ketika sholat, manisnya nikmatnya ketika baca Quran, nikmatnya ketika sholat tahajud. Nah, kita saja kalau mendengar Bagas nyanyi tadi dengan suara yang sadu, wah kayaknya kan itu baru lagu saja. Gimana mungkin Al-Quranku nggak menyentuh? Ya. Gimana ketika orang sholat kita tahajud nangis nggak bisa? Umroh itu sekarang kan mudah susah, susah mudah, S2M, M2S atau G2S gampang susah. Gampang susah. Nah, ketika mudah
Susahnya apa? Menghadirkan rasa di situ. Yang ada cuma selfie doang, kayak rekreasi, traveling, touring saja. Coba bisa nggak menghadirkan nangis betul di hadapan Ka'bah itu? Kita berada di area mataf, area tawaf, melihat Ka'bah begitu megah, hitam, ada multazam, ada kiswanya. Bisa nggak kita nangis? Nggak semua bisa. Yang ada foto. Live pula dia tawaf itu. Nggak menghadirkan rasa apa-apa. Gimana mau bahagia? Pas pulang umroh nggak dapat apa-apa, cuman bawa air zam-zam ke kurma doang. Banyak di Tanah Abang, nggak bisa ke Tanah Haram. Betul sekali. Nggak ada efek apa-apa, karena nggak menghadirkan rasa itu. Gimana mau bahagia? Betul sekali. Baik, kita kembalikan ke Ibu Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sukamerindu. Ada lagi pertanyaannya, kami silakan untuk sore hari ini. Ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Teresa. Ini saya mau nanya, tadi Ustaz bilang menghadirkan nikmat saat beribadah. Ya. Itu ada nggak tips-tips khusus caranya agar kita melakukan ibadah apapun, karena ibadah kan banyak, itu bagaimana caranya bisa nikmat rasanya, sahdu atau gimana? Ada tipsnya? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Yang pertama, memang kita harus tahu apa yang kita lakukan. Ibadah wajib, ibadah mahdo, kayak sholat. Seringkali kenapa tidak kita bisa nikmati? Karena kita nggak nge. Sholat itu sebenarnya apa? Apakah cuma sebatas perintah, kewajiban, atau kebutuhan, atau lebih dari itu? Yang kita baca nih apa? Jangan-jangan kita puluhan tahun sholat nggak tahu apa yang kita baca. Apa maknanya ya Pak Ustadz ya? Memang kita bukan orang Arab, kecuali Arab Nengdi, misalnya kan? Ya. Arab maklum. Arab maklum misalnya. Tapi kan ada teks terjemahan. Ya kita harus baca terjemahannya, kita coba pahami artinya. Misalnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Itu banyak kita nggak tahu. Kita baca terus 17 kali loh sehari di sholat. Padahal kan itu pernyataan yang harusnya disadari betapa ibadah kita, hidup kita, mati semua kita untuk Allah. Jadi semua untuk Allah, bukan yang lain. Yang lain tuh hanya unsur-unsur kecil saja. Kalau sudah Allah, yang lain tuh ngikut. Kalau yang lain, Allah belum tentu. Ya kan? Sama kayak tadi, kenapa dia bisa menikmati? Karena dia tahu apa yang dilakukan. Wah, ini burung murai batu ini kalau anaknya sekian. Kalau ikut lomba soal sekian, nanti dia dapat menang di harga sekian. Berarti makannya harus begini, kandangnya harus begini, pakai kelambu begini, nggak boleh begini. Dia tahu. Sehingga nggak peduli lagi kadang siang malam berapa duit dia keluarkan, tapi karena burung. Nah sama kayak sholat. Karena kita kayak umroh. Makanya umroh itu kalau tidak paham apa esensi umroh, ya semata-mata sekedar umroh untuk mengangkat derajat sosial, itu nggak ada efek apa-apa. Nggak nikmat ibadah itu. Tawaf 7 keliling itu nggak nikmat. Padahal misal dalam ibadah tawaf itu ada ungkapan falayarfuth tulajhal, nggak boleh ngomong kotor. Kita tahan dulu, kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa di rumah, itu kita ajukan kembali untuk jawaban dari Pak Ustadz. Kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dari sore hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Satsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Arbesti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Sama saya Vivi Dinda. Yang main duluan, trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai, budaya Tito yang kau harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai.
kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai kau. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari kau biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Hat, tuan. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Kabel TVRI Bengkulu untuk segmen terakhir sore hari ini tentunya dengan tema kita mengenai resep hidup bahagia bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Farhan SSMSI dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Kita lanjutkan kembali yang tadi terpotong atas jawaban dari Al-Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Yang tadi mungkin sempat terpotong kita lanjutkan kembali sebelum kita kembali ke sedikit kesimpulan di sore hari ini. Jadi poin dari apa yang terjelaskan tadi bahwa memang kita harus mengerti apa yang kita lakukan. Ya. Sehingga kalau kita mengetahui apa yang kita kerjakan, pasti itu punya pengaruh beda dengan sekedar kita melakukan. Ya. Kayak sholat, kan banyak dari kita itu yang tidak paham bahwa sholat ini bukannya perintah yang mesti digugurkan kewajibannya. Tapi dia menjadi poin utama yang kata Nabi, kalau sholatnya baik, yang lain pasti baik. Jadi kalau kita berharap amaliyah kita yang lain itu punya kebaikan, sementara sholat kita berantakan, itu nggak mungkin. Makanya orang tidak akan mudah lagi meninggalkan kewajiban sholat kalau dia paham. Saat ini kan bulan Rajab misalkan, satu peristiwa yang selalu diingatkan. Itulah mengapa sholat itu menjadi luar biasa perintah utama. Allah saja mendesain sampai ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, sehingga Allah memberikan ruang, berikan waktu untuk bertemu dengan Rasul. Rasul bertemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Berarti kan nggak main-main ini. Sementara kok banyak kita mudah-mudah saja nggak sholat. Watados, wajah-wajah tanpa dosa. Padahal itu jadi induknya dosa, nggak sholat itu. Jangan dianggap sepele. Kita nggak absen saja udah takut dipotong TPP misalnya. Baru cuma duit semata. Sementara meninggalkan sholat dianggap nggak mama. Itu luar biasa itu. Makanya kata Nabi, man kunna fihi wajada halatul iman. Ada orang-orang yang kalau dia pengen mendapat rasa manisnya keimanan, ketaatan itu, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya itu kecintaannya melebihi apa yang dia miliki. Tapi kalau orang masih melebihkan cintanya kepada harta, jabatan, keluarga, anak dibanding Allah dan Rasulnya, dia agak susah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah itu. Tapi kalau Allah didulukan, pasti dia akan mendapat. Yang kedua, kalaupun dia mencintai manusia, tetap karena Allah. Ya, bukan semata-mata karena manusianya. Nah, yang ketiga, dia benci ketika akan kembali kepada kemaksiatan, kekufuran. Dia mohon kepada Allah agar tidak lagi kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, dosa. Nah, kalau orang punya tiga hal itu, salat man kunna fih, dan tiga perkara ini yang dia ada dalam dirinya, dia akan mendapat wajada wa halatul iman. Jadi manisnya iman, manisnya ibadah itu. Tapi kalau itu belum ada, wajar kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, manisnya iman dan seterusnya. Nah, cuman yang penting
kita juga jangan meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau itu kebaikan, dan juga jangan meremehkan kemaksiatan kecil apapun. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan dari maksiat yang kecil itu malah sumber malapetaka, murkanya Allah, dan sebaliknya yang kecil di kebaikan malah situ kunci ridhonya Allah. Kan kita nggak tahu. Nah begitu. Baik, cukup Pak Ustaz? Ya. Baik, ada sedikit kesimpulan dari ya, sore hari terakhir ini? Mengutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pokoknya kalau mau bahagia itu ya 3 tadi. Kalau dapat nikmat, ini Ibnu Qayyim ya, bahwa kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar, kalau merasa punya dosa cepat mohon ampun, beristighfar banyak-banyak, insya Allah bahagia itu akan muncul. Tapi kalau tidak, meskipun kita punya harta, meskipun ujian tiada dan tetap dalam dosa, bahagia itu nggak akan pernah. Kalaupun ada, itu kamuflase, semu semata. Karena kita berharap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah kebahagiaan hakiki. Ada endingnya. Atina fid dunya, kalau cuma di situ belum bahagia. Tapi fil akhirati hasanah, dengan tanda bahagia di akhirat, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Transit be jangan. Apalagi masuk nih. Kan begitu. Allah a'lam bishawab. Cukup Pak Ustaz? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sukamerindu. Semoga kita semuanya bahagia semuanya, Pak Ibu. Amin, amin. Baik, terima kasih. Itu ya tadi untuk Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu sore hari ini. Semoga bermanfaat tentunya. Semoga kita semua yang mendengarkan dapat manfaat juga tentunya untuk ilmu yang telah diberikan oleh Pak Ustadz. Untuk sore hari ini saya Khairul pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Ngepilang sinyal. Tersadar ku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Entah kapan ajal menjemputku, mungkin esok hanya Kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat.